selalu kemungkinan politik adalah art of possible. Jadi segala kemungkinan sangat mungkin terjadi. Gitu. Seperti misalnya ada orang yang bilang, kayaknya Pak Jokowi nggak sampai selesai, mungkin juga. Wow. Kayaknya Pak Prabowo nggak sampai dilantik, mungkin juga. Gitu. Kayaknya Pak Prabowo akan mengakomodir PDIP, mungkin juga. Semua kemungkinan harus kita petakan sebagai sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Apalagi politik di Indonesia ini kan ngalur ngidul nggak karuan, kadang-kadang sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Nah, Pak Prabowo punya banyak cerita bagaimana dia membebaskan Sandra segala macam ketika dia masih muda dan dia diuji oleh banyak peristiwa. Nah, mungkin masukan kita kepada Pak Prabowo adalah besok-besok kalau ada yang kayak gini-gini jangan nunggu orang yang mundur, jangan biarkan dia dituntut oleh publik mundur. Betul. Pak Prabowo harus gunakan cara yang sama ketika dia memimpin pasukan, copot. Audio Jungle. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbahagia. Jumpa lagi di diskusi kami Seranada, berdaya bersama. Together we can do everything. Kali ini kami punya tamu spesial. Beliau seorang pemerhati sosial dan mungkin di kalangan aktivis, gerakan, pemikiran dan lain-lain sudah tidak asing lagi sama beliau. Kami biasa menyapa beliau dengan Bang. Sebutan akrab kami ke beliau Bang Irwan. Bang Irwan Suhanto. Abangku, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Irwan tentunya sudah malang melintang kemana-mana. Kita dalam kesempatan ini berbincang-bincang hangat, santai dengan beliau, meminta pencerahan dari beliau. Beliau seorang pemerhati sosial dan beberapa menit ke depan tema yang kita angkat kali ini terkait dengan menanti Indonesia maju, meneroka Indonesia kini dan nanti. Bang, pembacaan Abang secara semiotika politik Indonesia kini dan nanti pasca perhelatan akbar demokrasi kita kemarin. Ini saat masa transisi antara Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo. Nah, kami punya kajian kami beberapa hari kemarin dalam situasi seperti ini. Kami melihat bahwa mungkinkah apa yang sudah menjadi legasi dari Jokowi ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, pemerintahan Presiden Prabowo nanti, atau seperti apa dinamika politik khususnya ke depan pasca dilantiknya Prabowo. Mungkin sambil kita dengar dari Abang, ada seperti istilah the winner takes it all, itu hal-hal yang memungkinkan. Hari-hari ini pun tawar-menawar jabatan menteri dan lain-lain ini lagi menguat, dan hal-hal yang sensitif soal perkelahian perdebatan menyangkut dengan tambang yang dikangkangi oleh apa istilahnya itu diperdebatkan secara serius antara yang memilih untuk pro rezim dan kontra rezim. Ini hal-hal yang
menjadi pemantik sebenarnya untuk kita diskusikan secara serius. Saya kira Abang mungkin bisa memberikan opening atau pendapat awal Abang biar kita diskusi lebih jauh. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Menarik hasil pemilu 2024 karena kemudian yang terpilih sebagai presiden adalah orang yang bernama Prabowo Subianto. Prabowo Subianto orang yang sudah dihempas badai berkali-kali. Iya. Tokoh politik yang sudah melewati banyak persoalan-persoalan yang nggak mudah untuk melewati. Jadi kalau pakai teori-teori politik biasa, mungkin seharusnya karir politik Prabowo sudah selesai. Ya. Bersamaan dengan selesainya karir militer Prabowo setelah diberhentikan dengan hormat pasca sidang Dewan Kehormatan Perwira tahun 98 itu. Tapi kan faktanya tidak gitu. Jadi organisasi aja kalau melewati badai yang besar macam PDIP dia akan lebih memiliki sikap-sikap yang lebih matang. Prabowo saya yakin juga seperti itu. Nah kalau ditanya apakah nanti The Winners akan tax all, enggak. Prabowo, menurut saya pribadi, Prabowo pasti akan mengakomodir beberapa kekuatan politik, bahkan kekuatan politik yang tadinya menjadi seterunya atau jadi rivalnya, termasuk dari kubu Anies maupun dari kubu Ganjar. Cuma PR-nya mungkin akan terlalu banyak. Kalau tadi kita bicara soal Indonesia masa kini dan masa depan, maka kita akan berhadapan dengan beberapa persoalan-persoalan yang tidak selesai sebenarnya di masa Jokowi ini. Yang tidak bisa diselesaikan di periode Jokowi ini. Nah, apakah Prabowo akan melanjutkan atau justru dia akan hentikan? Itu yang sampai hari ini masih misteri. Yang menarik adalah bahwa sebelum Prabowo dilantik Oktober besok, sepi dari praktik tawar-tawaran siapa menjadi menteri, siapa menjadi wamen. Biasanya kan di era-era terdahulu itu rame sebelum dilantik. Jokowi 2 periode itu sebelum Jokowi dilantik kan rame, ada orang nawarin siapa menjadi menteri. Nah, sepertinya Prabowo benar-benar menertibkan barisannya agar tidak terjadi praktek-praktek itu. Itu menarik karena saya yakin apalagi kedekatan Prabowo dengan mantan Presiden SBY, dan Presiden SBY pasti akan banyak membantu Prabowo dalam hal bagaimana menjalankan kekuasaan ini, karena SBY punya portofolio 2 periode kan, kedekatan itu dan kabinet profesional. Kalau saya sampai hari ini masih yakin bahwa kabinet yang akan disusun Prabowo adalah kabinet profesional, bukan kabinet akomodasi kekuatan politik. Kalaupun ada kekuatan politik yang diakomodasi, pasti juga pertimbangannya ada pertimbangan profesionalitas. Karena PR memang terlalu banyak kan, kita punya PR di dalam negeri, PR di luar negeri, hubungan kita dengan kawasan, hubungan kita dengan hubungan internasional yang masih mengganjal dan masih banyak yang harus diselesaikan Prabowo. Tapi kita berharap kan kematangan Prabowo lewat badai yang sudah dilewati itu membuat dia menjadi lebih cepat dalam melakukan akselerasi dalam menyelesaikan beberapa masalah. Oke, Bang. Berarti menurut Abang tidak cenderung text it all the winner? Enggak, Prabowo bukan tipe seperti itu. Kayak misalnya kita lihat ya, beberapa waktu lalu dia menemui Mbak Mega, dia temui Surya Paloh, itu bagian dari cara dia menjahit semua kekuatan politik agar tidak seakan-akan bahwa dia yang menang, dia yang menentukan sendiri gitu. Oke. Tapi menarik soal percakapan Abang, pendapat Abang soal masalah legasi yang ditinggalkan oleh Jokowi. Bukankah waktu misalnya di periode kedua Jokowi dia lebih bersifat akomodatif, dan itu boleh jadi menjadi semacam cermin bagi Prabowo untuk melakukan hal yang sama? Iya, gini, apakah kebijakan Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh presiden selanjutnya? Itu kita nggak punya kepastian kan, bahwa bukan berarti kemarin Jokowi mendukung Prabowo, terus Prabowo akan melanjutkan semua kebijakan Jokowi tanpa syarat. Tidak otomatis. Nah, sekalipun putra Jokowi jadi wakil Prabowo gitu, ada pasti Prabowo punya visi dan misi sendiri gitu, dengan orang-orangnya pasti baru gitu. Dia akan membuat catatannya sendiri. Prabowo akan membuat legasinya sendiri gitu. Nah ini catatan kita ya, bahwa Prabowo nggak mungkin mau menuntaskan legasi orang lain, sekalipun orang itu berjasa misalnya seperti Pak Jokowi misalnya kepada Prabowo.
Prabowo akan membuat legasinya sendiri. Di dalam periode 1 atau 2 periode nanti, dia akan membuat warisannya sendiri. Agar dia kemudian membuat rules. Oh iya, dia akan membuat dirinya lebih dikenang dibanding orang lain pasti. Dan itu normal aja sebagai politisi. Tapi bagaimana dengan posisi anak Jokowi? Dan undang-undang kita kan memang menempatkan wapres ini tidak dalam kapasitas yang cukup kuat gitu. Dia hanya mengganti presiden dalam beberapa hal, apabila presiden ke luar negeri. Dia akan menjadi berfungsi sekali ketika presiden merelakan tetapkan itu aja. Ya. Sisanya kan dia seperti jabatan yang hanya sekedar jabatan secara hierarki hukum ketatanegaraan aja gitu. Kalau kita lihat undang-undang dasar kita tentang kedudukan fungsi dan kedudukan wakil presiden kan seperti nggak berfungsi yang nggak sangat vital lah, jadi nggak cukup, nggak akan memberi warna apa-apa. Apalagi saya pikir secara karakter Prabowo sulit betul untuk diintervensi oleh seorang Gibran gitu. Atau menurut abang ini masih dalam situasi Jokowi berkuasa, jadi tidak terlalu kelihatan rencana-rencana strategis. Kalau kita kacamatanya politik, sekalipun Prabowo kemudian meninggalkan semua yang berbau Jokowi, ya wajar aja, nggak masalah. Kita nggak boleh takut sama itu gitu. Dan Jokowi juga harus sadar kalau suatu saat nanti ternyata Prabowo sama sekali tidak melanjutkan apa yang dia bangun, apa yang dia buat, itu resiko politik. Itu konsekuensi politik. Iya. Baik. Bahwa ketika Mbak Mega misalnya tidak terpilih di pemilu 2004 kalah oleh SBY, ya. bahwa banyak kebijakan Mbak Mega tidak dilanjutkan SBY kan terjadi biasa aja. Lalu ketika SBY diganti oleh Pak Jokowi 2014 kan begitu juga. Ya. Beberapa kebijakan SBY nggak dijalankan lagi, kan biasa aja gitu. Tetapi problemnya adalah orang yang ditinggal mantannya ini punya partai. Ya. Mbak Mega punya partai, JP punya partai. Nah, problem Pak Jokowi kan tidak berpartai. Tidak punya partai. Jadi posisi komprominya mungkin yang harus dipikirkan oleh Pak Jokowi kepada pemerintahan selanjutnya. Karena posisi kompromi pasti ditentukan oleh kekuatan politik yang dimiliki. Ya. Kalau saya pikir kalau relawan, nah kita buat relawan ini kan bukan siapa-siapa. Ini organisasi. Kalau saya pribadi anggap relawan itu spesies yang nggak jelas. Oke. Partai politik bukan, ormas bukan. Jenis kelamin. Iya, Jenis kelamin kedudukan politiknya di mana gitu. Kalau dia dipakai sebagai pressure group, nggak strategis juga gitu. Dan Prabowo juga ngelihat, ya kalau cerita-cerita, kalau saya jadi Prabowo, PKS apa Gelora, saya pilih PKS. PKS punya kursi sekian puluh kursi, Gelora nggak punya kursi. Sekalipun Gelora berdarah-darah misalnya mendukung Prabowo. Kalau dalam konteks politik kan itu yang harus kita itu. Kalau misalnya menggunakan relawan melakukan pressure group pakai relawan ya nggak akan efektif. Nah, Bang, izin Bang sambil minum kopi. Iya. Kita meneroka, Bang, berarti hanya sekedar memeriksa. Ini hal-hal yang sifatnya prediktif aja, prediktif, kadang juga unpredictable. Menarik kalau Abang bilang bahwa Jokowi dengan posisi dia saat ini, basis kekuatan dia selain komunikasi politik lintas partai, dia punya basis relawan. Tapi harus diakui bahwa dalam momentum dia sebagai entah maju sebagai wali kota sampai ke presiden, kelompok ini yang menentukan posisi dia, dan itu disebut sebagai loyalisnya Jokowi. Iya, seharusnya ketika Pak Jokowi jadi presiden, relawan itu apa tuh jadi gubernur, relawan ini kemudian dirubah jadi partai. Baik. Sehingga punya harapannya kekuatan, begitu, Bang. Dia punya kekuatan politik secara legal formal kan. Kalau dia hanya relawan kan kemudian dia hanya ada dalam politik non formal, dia di luar. Baik. Ini problem gitu. Mungkin kalau nggak salah ya, itu Emmanuel Macron ketika jadi presiden Prancis juga menggunakan relawan sebagai mesin politiknya. Tetapi kemudian ketika dia jadi presiden, relawannya ditransformasikan menjadi partai politik. Kemudian dia memiliki kekuatan politik secara legal formal kan, dan dapat membantu presiden secara strategis gitu. Karena dia ada dalam sistem. Nah kalau sekarang kan enggak. Kita lihat fakta lah. Kalau kita ngobrol sama teman-teman partai politik ini kan mereka terganggu sebenarnya sama gerakan relawan. Ya, betul. Karena mereka merasa bahwa relawan ini mengambil kue yang harusnya mereka gitu. Mengambil porsi. Iya. Dan beberapa organ relawan itu kan isinya orang partai yang terbuang. Gitu. Gitu. Nah, ini sepertinya sama Pak Prabowo nggak
nggak terlalu diutamakan, tidak seperti zaman Pak Jokowi yang sepertinya mengutamakan tentang relawannya lebih dulu. Saya yakin Prabowo akan menggunakan kesempatan dia kali ini untuk benar-benar menjalankan kekuasaan ini lewat kabinet yang profesional. Oke. Saya yakin itu karena selain tercerahkan oleh pendidikan, Pak Prabowo juga sudah melewati banyak badai. Saya nggak pernah melihat ada tentara yang mengalami fitnah dan pukulan-pukulan melebihi Prabowo. Gitu. Dan hari ini masih disandera soal penghilangan aktivis kan. Betul. Isu HAM. Jadi kalau katakanlah misalnya di acara ini kita harus bukan mau bela Prabowo, tapi memang Prabowo sudah bertanggung jawab soal penculikan dan penyiksaan aktivis itu dalam sidang DKP, bahkan pasukan Mawar sudah disidang di Mahmilub 99 kan. Yeah. Jadi secara legal formal proses hukum ini sudah terjadi. Nah pertanyaannya siapa yang menghilangkan, itu yang harus diluruskan kan di situ. Baik. Jadi jangan sampai presiden kita disandera sama pernah menghilangkan aktivis gitu. Dan itu sampai saat ini masih debatable, apalagi menjelang pemilu presiden. Iya kan itu jadi seperti rutinan 5 tahunan. Iya, benar. Nah, padahal tiap Kamis ada aksi Kamisan. Aksi Kamisan. Nah, aksi Kamisan kan tuntutannya terus sama. Penculikan. Walaupun saya pikir penculikan dan penyiksaan aktivis sudah selesai lah. Dalam artian sudah selesai bahwa ada proses di Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo sudah menerima akibat administratif, dipecat dengan hormat. Lalu kemudian ada sidang Mahmilub terhadap pasukan Mawar. Jadi secara legal formal nggak ada masalah kan. Nah, problemnya kan di soal penghilangan. Kemana mereka? Nah, Prabowo sendiri kan dia selalu membantah bahwa dia tidak menghilangkan. Ya. Bukti bahwa Prabowo tidak menghilangkan kan ada yang pulang. Gitu ya. Nah, saya pikir kita malah harusnya tanya kepada orang-orang yang ngomong. Saya tahu ternyata di mana kan ada beberapa jenderal yang selalu ngomong, termasuk Agum ya. Suruh Agum aja yang bongkar di mana gitu. Nah, Bang, dinamika dalam negeri pasca Pilpres memang menarik untuk terus diwacanakan, didiskursuskan. Bukan tidak mungkin juga yang kita sorot adalah dinamika di luar negeri tentang kebijakan-kebijakan diplomasi antara Jokowi misalnya dan Prabowo. Prabowo sekaligus sebagai salah satu pembantu Jokowi, Menteri Pertahanan. Beberapa hari belakangan kebijakan-kebijakan misalnya perdamaian, Prabowo hadir dalam forum-forum internasional untuk menyatakan posisi Indonesia dan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, itu yang penting kita tandai sebagai mungkinkah itu menjadi salah satu perhatian penting Prabowo ke depan pasca dilantik menjadi presiden. Ya, PR Indonesia soal kebijakan diplomasi kan kacau 10 tahunan ini gitu. Tadi sebelum kita mulai acara kan kita sempat ngobrol. Ya. Ada atlet bulu tangkis kita diusir dari Inggris. Iya benar. Dan pemerintah kita nggak mengeluarkan statement diplomatik apapun. Pernyataan presiden kita soal pembicaraan presiden Indonesia dengan presiden Rusia dibantah oleh juru bicara Presiden Putin, dan Kementerian Luar Negeri tidak membantah apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kan yang bohong itu juru bicara Presiden Rusia atau Presiden Indonesia yang bohong. Kita nggak pernah. Ya, itulah jadi kebijakan diplomasi yang kacau dan carut marut ini yang menjadi PR besar Prabowo. Cuma catatan saya adalah beberapa minggu lalu misalnya Prabowo sempat bicara di Shangri-La acara. Dia menawarkan solusi dua negara dalam kasus Palestina Israel. Itu yang kemudian saya pikir siapa yang menginfluence Prabowo untuk memberi solusi dua negara ini? Konsep solusi dua negara itu, bukankah Indonesia dari awal tidak mengakui Israel? Setuju. Bahwa Indonesia mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, makanya kita nggak akui Israel. Solusi dua negara, secara tidak langsung kita mengakui keberadaan Israel. Eksistensi Israel. Iya. Sebagai itu ada agenda apa ini? Siapa yang menginfluence Prabowo untuk membuat konsep itu?
Kita jelas kalau Muslim di Indonesia kan jelas bahwa kita tidak menginginkan ada negara Israel. Kita yang kita akui Palestina bukan dalam konteks spiritual gitu, bukan dalam konteks fikih ataupun apapun, tapi dalam konteks kemanusiaan dan humanity. sesuai dengan konstitusi kita bahwa kita lebih mencintai kemerdekaan daripada perdamaian. Ya. Dan kita konsisten di situ. Tiba-tiba kok ada solusi dua negara, ini siapa yang bisikin Pak Prabowo? Ini kan itu kebijakan diplomatik. Bahaya betul itu, karena dengan begitu kemudian bukan tidak mungkin normalisasi hubungan Indonesia Israel bisa terniscayakan. Karena dengan begitu, dengan pengakuan secara tidak langsung terhadap adanya berdirinya sebuah negara bernama Israel, karena ada solusi dua negara itu Israel Palestina, kan secara langsung akhirnya kita mengakui ada negara Israel. Setelah itu langkah berikutnya pasti normalisasi dong, gitu. Nah, kebijakan luar negeri yang begitu kompleks dikaitkan dengan posisi Indonesia saat ini di antara negara-negara superpower ya. Abang melihat ada sisi atau relasi atau bahkan kecenderungan Indonesia pasca kepemimpinan Jokowi nanti itu lebih cenderung mengarah kemana atau kita harus berangkat dari konsep politik bebas aktif Indonesia, karena pada posisi itu kita dalam apa istilahnya itu merumuskan kebijakan luar negeri sering berada pada satu titik dilema. Contohnya beberapa agenda menjelang Pilpres kemarin tentang boleh tidaknya timnas Israel bermain di Indonesia. Iya gini, Dinda. Jadi dalam konteks hubungan kita dengan dunia luar di kawasan maupun dunia internasional dengan negara-negara lain, kita harus tetap menyisakan rasa curiga kepada negara tetangga, sekalipun dia dekat dengan kita. Setidaknya kan negara di luar Indonesia itu tetap memiliki potensi ancaman secara geopolitik, geostrategis, atau geoekonomi. Jadi kita kan nggak take it for granted kita bertetangga, oh dia baik-baik aja, belum tentu. Kita tahu lah ada salah satu negara tetangga kita, dia kuasain wilayah udara kita, nggak kasih bayar apa-apa. Kapal asing keluar masuk di negara kita, seenaknya aja gitu. Nah, kita berkali-kali dihantu-hantu, diberi hantu. Kalau kita tegas sedikit aja di kawasan, nanti orang negara ngejauhin kita. Jangan, kita nggak boleh. Bahkan contohnya, saya pernah membantah salah satu senior almarhum sekarang, ketika saya tawarkan soal nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, sebagaimana dilakukan di Venezuela dan Bolivia. Walaupun ada proses hukum di arbitrase internasional, Venezuela, Bolivia akhirnya menang. Tapi kemudian senior itu ngomong, kita bisa di embargo, kita bisa diisolasi. Siapa mau embargo Indonesia? Negara dengan begitu banyak sumber daya, begitu banyak sumber daya manusianya, sumber daya alamnya aja, dari yang terlihat, dari yang tidak terlihat. Kita berada di wilayah yang paling strategis karena kita wilayah kita dilewati oleh lalu lintas pelayaran yang agak teramai di dunia yang namanya Selat Malaka. Kita punya begitu banyak source. Kalau Cina pergi, Amerika masuk. Betul. Amerika pergi, Rusia masuk. Rusia pergi, Inggris bisa masuk. Siapapun punya kepentingan terhadap Indonesia. Terbayang kalau terjadi kerusuhan di Selat Malaka itu. Lalu Rusia, Cina, Jepang, Korea harus berputar dan kosnya bisa 4 kali lipat ketika mereka harus angkut barang ke India atau ke Afrika. Begitu vitalnya kita. Jadi kalau saya pikir sih, saya ngeliat Pak Prabowo ini kan tentara, ya tentara, dia pasti punya sikap yang lebih ajak soal ketahanan nasional, bagi beliau Menteri Pertahanan. Pasti dia tahu soal itu, karena bagaimanapun juga kita akan mengalami proses ancaman, baik terbuka maupun tidak terbuka. Gitu. Dari mana? Dari negara asing, dari negara luar, karena ini kan praktek yang biasa, saling intip, saling memanfaatkan biasa aja.
Jadi kita nggak bisa take it for, makanya tadi saya bilang kita harus tetap melihat negara tetangga, negara manapun di dunia ini memiliki potensi ancaman. Setidaknya 3 hal: geopolitik, geoekonomi, geostrategis. Strategis. Nah, doktrin tentara pasti itu, gitu. Nah, lemah di era Pak Jokowi mah, gitu. Menurut abang lemah? Lemah betul. Gitu. Kita lemah betul. Contohnya misalnya ketika Thailand dan Cina mau bikin terusan kera misalnya. Dia mau bikin terusan kera sehingga kapal-kapal tidak lewat Selat Malaka lagi, karena terusan kera itu memotong jalur pelayaran niaga dari lautan Hindia langsung ke lautan Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Dia mau tembusin Thailand sama Cina itu, Singapura mah pusing, Indonesia nggak punya sikap soal itu. Padahal kalau menurut saya sikapnya jelas aja, nggak masalah, terusan kera bangun aja. Toh kita punya Pulau Sabang, kita bisa jadikan Pulau Sabang menjadi pelabuhan internasional macam Singapura. Kita bisa bikin Natuna jadi pelabuhan internasional macam Singapura. Sehingga kita melakukan servis yang sama dengan Singapura di 2 tempat itu dan kita dapat untung. Emang Singapura punya apa? Negaranya kapur kok. Mereka jual jasa gitu. Betul. Dan jasa itu mereka dapatkan karena kemurahan hati kita gitu. Ya. Kalau kita bikin Sabang dan Natuna pasti Singapura bangkrut. Gitu. Itu ya di situ. Ya. Jadi kalau dalam istilah ekstrim saya bilang bercokolnya Singapura menjadi negara kaya di ujung Selat Malaka itu karena operasi Dwi Kora Soekarno yang gagal. Kalau tuntas nggak ada barang ini di situ. Ya. Jadi kalau terusan kera itu dibuat, kita bisa menggunakan Sabang. Karena kapal-kapal itu akan tetap melewati Pulau Sabang. Kita bisa bikin pelabuhan yang setara dengan Singapura di situ. Ya, gitu. Kita lihat aja deh, dalam perjalanan 2 periode Pak Jokowi ini kan, kita lemah betul sikap kita terhadap dunia internasional. Padahal branding Indonesia sebagai poros maritim dunia itu begitu masifnya pada era Jokowi. Mobil khusus poros maritim itu. Ya. Saya sebenarnya pertama Pak Jokowi bikin mendeklarasikan poros maritim, saya senang. Oh iya, 63% air. Ya, kita 63% air. Kita ada di pusat pelayaran niaga teramai di dunia. Ya. Kita punya potensi laut yang luar biasa. Iya. Lalu ada program nasional namanya Proknas Tol Laut. Saya pikir, oh ini jalan nih, bagus ini. Akan memecahkan disparitas harga dari barat dan timur. Sehingga barang di semua tempat akan sama harganya. Terjadi distribusi barang yang merata. Kecewa saya ketika tahun 2019 ternyata tol laut dan poros maritim itu hanya dipakai untuk memuluskan One Belt One Road programnya Tiongkok. Setelah tanda tangan kita dengan India, Malaysia nggak mau tanda tangan One Belt One Road sama Cina, kita tanda tangan. Sejak itulah nggak terdengar lagi itu tol laut. Hilang dari pendengaran kita. Saya nggak pernah dengar lagi sampai di mana program tol laut itu. Ada 26 pelabuhan tol laut. Apa yang mau diangkut apa? Indonesia Timur sudah terbangun menjadi kawasan produsen? Belum, tetap kawasan konsumen. Jadi produksi barang dibawa tetap dari barat, timur tetap jadi penggunanya. Padahal kan harusnya timur juga menjadi kawasan produsen, sehingga apa yang diproduksi oleh orang-orang di Indonesia Timur dikonsumsi oleh Indonesia Barat. Terjadi putaran barang yang merata, muncul market gitu. Makanya saya bilang nih, apa sebenarnya program yang kelihatannya wah dan nasionalis, kesannya patriotik itu tiba-tiba hilang ditelan badai hanya karena ada One Belt One Road ketika Cina merekonstruksi kembali Jalan Sutra ya laut itu. India sama Malaysia nggak mau tanda tangan loh. Kok kita mau tanda tangan itu saya nggak ketemu. Siapa sebenarnya? Apa tujuannya? Apakah tol laut dan poros maritim itu memang prakondisi untuk menyambut One Belt One Road? Ini kita nggak tahu jadi. Nah, apakah itu akan menjadi satu hal urgent yang diprioritaskan Prabowo ketika menurut abang ya? Kita harus terus menginfluence Prabowo dalam konteks kita ini negara maritim, kita bukan negara agraris, kita negara maritim, kita harus ngomong sama dia bahwa kita negara maritim. Makanya ketimbang kita ikutin kemauan Kasat bikin kodam-kodam baru, kenapa nggak bikin kodal? Komando daerah laut setara kodam. Mana kita dikepung air loh. Insight ya. Masa pendekatan teritorinya darat itu nggak ketemu saya.
Kontinental. Iya, sekalipun Pak Prabowo Angkatan Darat, saya minta Pak Prabowo membuat kodal Sepakat. di semua tempat di Indonesia. That's right. Jangan belanja pesawat, jangan kita ikuti ada pengamat militer kemarin bilang kita harus punya kapal induk. Nggak usah kita punya kapal induk. Nah, orang menyebut pulau-pulau di ujung itu pasti pulau terluar. Iya. Saya bilangnya pulau terdepan. Karena itulah garda terdepan kita. Nah, ketimbang kita beli kapal induk dengan harga ratusan juta dolar atau miliaran dolar, kan lebih baik kita fungsikan pulau-pulau terdepan itu sebagai base militer. Jadi bukan pulau terluar, terdepan. Terdepan karena dia menjadi pulau terdepan. Ya. Kita berhadapan dengan Ya. wilayah negara lain. Ya. Kita pakai deskripsi pulau terluar itu udah keliru. Ya. Tiba-tiba ada seorang tentara ngomong kita kan harus menjaga pulau-pulau terluar kita, Mas. Kok kalian ini tentara kok ngomongin pulau terluar? Nggak ada rasa, nggak ada kebanggaan kalian kepada pulau-pulau itu. Gitu. Krisis diksi. Iya, ini kan kembali, ini bidangnya Adinda ini, soal literasi dan yang lain-lain. Kita penting karena kita memang secara literatif miskin. Harus diakui itu. Sangat miskin. Harus diakui. Bahkan kalau ada tentara berpangkat jenderal nggak cukup punya Iya. kosakata yang baik, kita memang harus malu makin. Nah, Bang, menarik ini gambar di belakang ini sengaja memang kami tim Seranada pampang sebagai pengingat, aja reminder bahwa beliau-beliau ini pernah ada dan berjuang jauh, misalnya sebelum Indonesia merdeka. Ada sih beberapa yang udah setelah masa kemerdekaan Indonesia, tapi poin kita adalah ingatan kolektif bangsa ini harus utuh. Ya. Abang menyinggung tentang geostrategi, geopolitik, geoekonomi dan lain-lain, hal-hal yang senada itu setidaknya sudah digerakkan lebih awal oleh tokoh-tokoh ini. Kami memberi judul poster ini sebagai Melanesians Pride. Nah, ada satu kekhawatiran, ada satu kecemasan, Bang, tepatnya ketika kenyataannya bahwa dari Sabang sampai Merauke ini yang harus kita angkat, kita junjung adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, in fact kita tahu bahwa ketidakseimbangan, ketidakadilan itu masih terlalu. Misalnya diskusi kita dengan Abang barusan soal Papua, bahwa itu dilabeli sebagai wilayah basis gerakan separatis dan lain-lain. Apa tidak ada pengertian lain selain gerakan separatisme? Dan ini saya mengadres pernyataan Abang tentang ketidakadilan. Itu satu hal yang harusnya kita perhatikan. Ya, kita punya banyak cerita sejarah yang manipulatif soal separatisme. Manipulatif. Ya. Jadi apa benar bahwa RMS itu serta-merta misalnya Dr. Sumokil memendirikan negara gitu? Akar masalahnya apa sih? Kalau kita ketemu teman-teman Maluku yang udah di generasi ketiga mungkin sekarang ya di Belanda misalnya, yang orang Kak Opa atau buyutnya pernah jadi tentara Kenil yang akhirnya terpaksa harus berangkat ke Belanda karena Indonesia merdeka. Sambil ngopi, Bang. Nah, persoalan mereka kan persoalan sumber masalah separatisme yang disebut oleh cara politik separatis itu kan sumber masalahnya pasti ketidakadilan. Nah, kita dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi ini nggak punya cara yang paling pas untuk menyelesaikan ketidakadilan. Pendekatannya selalu politik. Padahal harusnya pendekatannya selalu penting. Apa ya? Gini, kita ada keluar anak kita sakit perut, kenapa dipijit kakinya gitu? Ya. Jadi masalahnya nggak selesai. Dan itu akan terus turun temurun. Makanya saya salah satu orang yang membela ketika misalnya ayahnya Pak Prabowo dianggap sebagai pemberontak karena terlibat PRRI Pesta. Ya. Pertanyaan saya mudah. Ya. Memang benar ada PRRI Pesta? Benar itu ada. Siapa yang buat?
Apa masalahnya sampai ada PRRI Permesta? Ya. Benar Partai Sosialis Indonesia di zaman Syahrir itu terlibat. Ya. Ini kan subjektif. Ya. Makanya saya berkali-kali ngomong, deskripsi membahayakan keamanan negara itu subjektif. Ya. Itu kan suka-suka intelijen aja. Oke. Kita nggak pernah diajak ngomong, bagian bangsa ini nggak diajak ngomong soal, ayo kita rumuskan. Yang kita sebut dan kita definisikan sebagai membahayakan negara adalah A. Oke. Kan nggak ada gitu. Ya. Tiba-tiba muncul radiogram misalnya dari Bais, Ya. muncul 11 nama, orang-orang ini dianggap berbahaya bagi negara, bagi keamanan negara. Definisinya apa? Ya. Ini kan sama dengan yang terjadi di PRRI Permesta, di ITI, RMS, Aceh, sekarang di Papua. Kita selesai dulu akar masalahnya gitu. Bahwa ternyata terjadi ketidakadilan, iya. Tidak terjadi ketidakadilan di mana-mana, tetapi ketidakadilan tidak serta-merta memberikan ruang orang untuk melepaskan diri dari republik ini, kan gitu kan? Betul. Itu berbahaya itu kalau gara-gara ketidakadilan lalu orang boleh merdeka. Besok di Ciledug ada peristiwa ketidakadilan, ada Ciledug merdeka, misalnya kan Merdeka gitu. lagi. Itu nggak jadi dalil sebenarnya. Tapi kan tolong diselesaikan persoalan ketidakadilan. Kalau saya berharap Pak Prabowo menjahit kembali beberapa keturunan NMS. Ayo kita selesai, kita luruskan. Jangan politik kan kata Tan Malaka sejarah milik para pemenang. Kalau sejarah ditulis oleh para pemenang, sesuka-suka pemenang. Ini masalah ini. Ya. Jadi ketidakadilan itulah sumber sebenarnya. Ketidakadilan kan nggak harus ekonomi. Betul. Termasuk kesempatan politik, kesempatan ikut dalam pemerintahan. Kita sambung misalnya ke tol laut kemarin itu, waktu tol laut itu diumumkan 26 pelabuhan tikus, saya bicara sama adik-adik yang berasal dari Maluku, kalian ditinggal loh, karena Maluku itu nggak ada dalam proyeksi tol laut. Iya, karena setelah Bitung langsung Sorong. Padahal kontribusi sumber daya kelautan dan maritim Maluku, dari Maluku Utara sampai Maluku Tenggara Barat Daya itu kan vital. Ya. Nggak ada pelabuhan di Maluku yang dijadikan pelabuhan tol laut. Ya. Kalian ditinggal loh. Betul. Jadi ini kan kayak gitu-gitu. Nah, dulu saya dan Adinda Dula kita pernah mau bikin soal sarasehan nasional tentang industri, meluruskan kembali peta jalan industri. Oke. Karena menurut saya kita di era 2 tahun, terutama di 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, industri kita dipola untuk masuk ke dalam industri-industri besar. Jadi bikin pabrik baja, pabrik semen yang macam-macam. Loh, bayangkan aja kalau Anda bikin pabrik baja di pesisir, mana ada nelayan bisa kerja di situ? Karena mereka tidak punya pengetahuan tentang baja, tentang industri, mereka tahunya cari-nyari ikan. Akhirnya mendatangkan pekerja dari luar. Bikin pabrik semen di perkebunan, kawasan perkebunan dan pertanian gitu. Mana ada petani dan pekebun yang bisa kerja di pabrik semen karena mereka nggak punya pengetahuan tentang semen dan industri. Kenapa nggak membangun industri berbasis potensi lokal? Di pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, oil and gas, mineral, pariwisata dan industri rumahan. Yeah. Tapi kita industrialisasi gitu. Harusnya kan itu gitu. Jadi belok sudah peta jalan industri kita. Gitu. Nah itu sumber ketidakadilan sebenarnya. Karena kalau contohnya misalnya, kalau kita mampu mengindustrialisasi misalnya sektor perikanan di Maluku Tenggara Barat Daya, maka nggak sulit mereka untuk menjual hasil tangkapannya segala macam. Kita mau lihat ya berapa sih alokasi APBN, APBD di sektor-sektor itu, nggak cover kok. Dan akhirnya beberapa pejabat-pejabat di daerah lebih suka mainan proyeknya aja. Yeah. Bangun ini, bangun itu. Di era Susi itu bangun tempat pelelangan ikan masif, cold storage di mana-mana, banyak yang kosong juga tuh. Karena ternyata nggak efisien, nggak diukur. Tapi orang pemerintah pejabat-pejabat pemerintah kita yang penting udah bikin proyeknya udah selesai. Baik, Bang. Gitu. Menarik sebenarnya, Bang, soal diskusi kita soal tentang Papua khususnya, karena memang sengaja teman-teman di Seranada mengambil spot fokus kita untuk mengangkat isu-isu lokal
eh, ada hal yang apa istilahnya tuh, memunculkan gap soal keadilan pembangunan, ketidakadilan pembangunan. Nah, kita punya harapan bahwa pasca dilantiknya Prabowo besok itu tidak hanya sekedar bahasanya belusukan. Kalau Jokowi kan sering belusukan ke Papua dan itu dia diakui ya. Tapi ada something different yang dilakukan oleh Prabowo terhadap Papua. At least isu-isu tentang disintegrasi dan lain-lain, khususnya tentang isu pertambangan yang mulai kita ingat Jokowi baru menaikkan kontrak Freeport untuk beberapa tahun sekian, itu jadi satu perhatian bukan hanya di dalam negeri tapi seluruh dunia. Strateginya kemana dan untuk apa, ini mesti dijawab oleh pemerintahan Prabowo nanti. Iya kan, bahwa kita harus akui bahwa Papua ini tidak analog, tidak termasuk kesepakatan Indonesia dengan Belanda dalam konferensi meja bendera di Den Haag 49. Ya. Jadi Papua belum masuk. Papua itu kan baru dilakukan pasca tahun 50-an kalau nggak salah, tahun 57 kalau nggak salah. Betul. Pada saat kita ada deklarasi Juanda, itu berawal dari konflik kita dengan Belanda di Papua, dan kemudian baru Papua masuk wilayah Indonesia. Yeah. Jadi berbeda dengan Timor Leste. Dulu ketika saya aktivis, saya membela Timor Leste merdeka karena memang secara historis mereka bukan bagian dari wilayah teritorial sebagaimana ditulis dalam konvensi meja bendera Den Haag. Jadi ketika Jepang masuk ke Indonesia dan Timor, lalu ketika Jepang pergi, dia kembalikan Indonesia kembali kepada Belanda, kan Timor Leste kembalikan kepada Portugal. Yeah. Jadi memang bukan bagian dari kita. Tapi kalau Aceh sampai Papua, saya pikir itu dia jelas. Nah, problemnya kan kayak isu merdeka dan segala macam itu pasti ada asing, pasti gitu. Intervensi. Nah, mereka akan coba masuk, dan di depan kan ini kan banyak negara-negara terutama Australia, saya tunjuk ini Australia, Selandia Baru dan lain-lain itu menggunakan diplomasi dua muka. Jadi di depan kita dia seperti nggak ikut campur, di belakang ikut campur. Saya pernah lihat kok ada salah satu YouTuber Australia itu dia bisa tembus masuk ke base-nya organisasi Papua Merdeka di tengah hutan gitu. Jadi kalau kita lihat petanya itu batas antara Papua New Guinea dengan Papua di selatan itu hanya sungai. Dibatasi ada sungai besar. Iya. Bagian timurnya itu Papua New Guinea, bagian baratnya Papua. Dan si YouTuber itu lewat sungai itu dan ketemu di pinggir sebelah kiri mereka ke base-nya OPM. Oke. Kan apa ya pusat teritorial tentara kita nggak nonton gitu. Sesederhana itu kok. Ingat loh, Australia dengan Papua New Guinea itu jaraknya cuma 300-an mil. Jadi kalau kita lihat di peta, ujung Australia dengan daratan Papua New Guinea itu cuma 300 mil, kurang dari 300 kilo. Ya. Dekat betul gitu, terlihat dari Australia itu terlihat Papua New Guinea. Ya. Dan YouTuber itu lewat sungai, kaget juga kita. Mereka bawa senjata dalam bendera bintang kejora. Ini YouTuber bisa ketemu, masa tentara kita nggak nemuin gitu, nggak ketemu gitu. Ya itu ya, jadi sesederhana itu gitu. Tetapi kan nggak serta merta langsung dibantai habis, enggak. Kita harus selesaikan akar masalah. Yeah. Sama seperti ketika misalnya ketika Bang Marsiano Norman menjadi kepala BIN, bendera OPM bintang kejora, bendera bintang benang raja RMS. Dan bendera GAM itu berkibar di bundaran HI. Saya menulis bersanding. Ya. Ini intelijen kecolongan atau dibiarkan? Di rejim Pak Jokowi lebih ngeri loh, OPM-nya itu demo pakai bintang kejora di depan istana, bobol gitu. Intelijen kita ini kecolongan atau memang dibiarkan masuk? Kecolongan berarti lemah. Kalau dibiarkan masuk berarti mereka main. Kalau mereka di Jakarta mainan bendera, jangan-jangan di sana juga mereka main gitu. Ini kan harus selesai gitu. Jangan sampai ada duri dalam daging. Nah, Pak Prabowo tertibkan barang-barang kayak gitu. Setuju.
Dan saya yakin dengan pasukan Kopassus yang dimiliki Indonesia selesai seharusnya urusan ini. Tetapi pendekatannya nggak boleh dalam kekerasan, harus diselesaikan dengan akar masalah. Tapi bahwa kalau ada yang main-main ya sikat sekalian gitu. Ya. Padahal ini kan ujungnya kan akhirnya soal distribusi logistik. Ya. Gitu. Kan bingung kita. Ini kayak nggak ada intelijennya deh. Masa di depan Istana Negara ada bendera OPM berkibar-kibar kayak gitu. Nah ini menarik teman-teman. YouTuber vlog-vlog sama OPM teknik nggak bisa, ini mungkin soal pendekatan aja Bang ya, pendekatan ya, Iya. Iya. Jadi saya suka bingung, saya nonton itu aja bingung. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana sih sebenarnya skema distribusi kekuasaan di Papua? Siap. Terhadap orang-orang Papua. That's the point. Pertanyaan gampang, apa ada bupati di Papua yang Jawa? Nggak ada. Apa ada bupati di Papua orang Ambon? Kayaknya nggak ada deh. Apa ada ketua DPRD di Papua yang orang Batak? Kayaknya nggak ada deh. Hampir semua jabatan strategis di Papua diisi oleh putra-putra daerah. Putra asli. Putra asli daerah. Dan otsusnya gila yang betul. Dan otsus Papua itu luar biasa besar. Nah, pertanyaan kita, ketidakadilannya di mana? Ya. Ini kan harus selesai tuh. Distribusi kekuasaan politik sudah diberikan kepada putra daerah. Distribusi ekonominya juga sudah diberikan kepada putra daerah. Nah, yang dituntut oleh orang-orang OPM itu soal ketidakadilan yang mana? Ya. Apakah faktor ketidakadilan itu mereka terima dari Jakarta, dari pemerintahan pusat di Jakarta, atau kebijakan pemerintah lokalnya yang tidak berpihak gitu? Ini harus clear ya. Iya. Di anatomi. Iya. Di anatomi masalahnya. Ya. Jadi jangan-jangan pemerintah daerahnya yang zalim, nyalahinnya Jakarta. Ini kan harus lurus juga. Ada kompleksitas. Iya Kak. Dia pikir gini, oh saya nggak berani kalau pemerintah daerah. Ini kepala-kepala suku, contohnya kan kayak gitu. Kita serang aja Jakarta. Kalau yang ini dia takut karena kepala suku, kan bisa aja kan kayak gitu kan. Nah, siap Bang. Ini mungkin terakhir. Ada pepatah, mungkin abang lebih paham lah soal siapa yang mau perdamaian, dia harus berperang. Civis pacem parabellum. Saya kira bahwa Prabowo selain sebagai seorang presiden, nanti dia adalah latar belakang kemiliteran dia itu mendukung pembangunan ketahanan kedaulatan negara kita. Nah, tadi kita ngomong soal geostrategi, geoekonomi, geopolitik dan lain-lain, dan itu berkaitan erat dengan bagaimana upaya menjaga kedaulatan negara kita ini dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Yang kita bahas lebih tebal tadi di awal adalah kedaulatan teritori ya, yang bersifat fisik. Bagaimana pendapat abang tentang kedaulatan data, kedaulatan digital kita ini sebagai poin penting kita, dan kita ingat beberapa waktu kemarin melalui Menteri Koordinator PMK dan Kominfo mengumumkan tentang data negara yang ya diotak-atik oleh hacker. Ini penting. Salah satu perhatian kita dengan dunia yang begitu berkembang. Di era digital, apa prediksi kita, khususnya pendapat abang tentang kedaulatan digital atau kedaulatan data kita nanti? Ini pertama gini ya, kita punya yang ada badan baru yang proses pembentukannya itu sangat panjang dan rumit, namanya Badan Cyber dan Sandi Negara. Rumitnya bukan hanya ketika dibentuk lewat desk cyber di Kementerian Polhukam aja, tetapi badan baru ini kemudian harus berintegrasi dengan lembaga tua yang namanya Sandi Negara. Sandi Negara, ya. Agak rumit pada saat itu karena saya dengar malah dulu Sandi Negara sempat nggak mau dijadiin satu. Nah sekarang kita punya namanya Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu adalah garda terdepan kita untuk pertahanan digital, cyber itu. Nah kita punya nggak sih Indonesian Cyber Security itu? Ya. Kita punya nggak sih? Itu pertanyaan. Pertanyaan penting. Jadi contohnya misalnya ketika Pak Jokowi deklarasi poros maritim dunia,
dan Pak Jokowi kemudian launching program nasional tol laut itu, saya menawarkan pembentukan Deputi Intelijen Maritim. Negaranya maritim kok nggak punya intelijen maritim? Kita nggak punya intelijen sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya, waktu itu Nggak Kepala punya. Binnya Sutioso, Pak Sutioso kita sempat presentasi di depan Kepala Bin, Deputi, lalu ada Dewan Analisis Strategis, ada Dewan Informasi Strategis di kediaman Dinas Kepala Bin di Jalan Madiun 34 itu. Tapi kemudian menguap. Sepertinya ada kepentingan orang-orang tertentu di dalam yang tidak menginginkan adanya Deputi Intelijen Maritim itu. Nah, sama dengan Indonesian Cyber Security ini. Ini benar dibentuk untuk kepentingan nasional atau dibentuk untuk kepentingan satu kelompok orang gitu. Ini kan kayak kita kan nggak di dalam ruang hampa. Dinda tadi ngomong bahwa ancaman akan selalu datang. Saya pernah bicara ketemu sama orang lembaga sandi negara dulu ketika belum ada BSSN. Saya tanya, bagaimana sih traffic sandi-sandi intelijen di Indonesia itu per hari? Ya. Ternyata puluhan ribu. Jadi ada puluhan ribu transaksi pengiriman sandi intelijen asing ke negara yang bersangkutan oleh agen-agennya di Indonesia yang harus mereka pecahkan kode-kodenya. Kebayang nggak itu? Ya. Setiap hari kita diancam oleh itu dari tahun 50-an ternyata. Udah lama. Itu belum era digital, gitu. Hari ini lebih ngeri gitu. Nah kalau itu dibentuk, tetapi kemudian kita bobol, bubarin lembaganya. BSSN kita bubarin aja. Buat apa kalau BSSN ada, tapi kemudian kita bobol data kita, secara cyber kita lemah. Kita kan nggak bisa buang badan ini langsung kepada Menteri Pertahanan misalnya. Ya. Kan pertahanan juga termasuk pertahanan cyber. Iya, tetapi tupoksinya sudah ada di sana. Gitu. Kalau BSSN nggak mampu kerja, bubarin aja. Setuju, saya pikir ngabisin uang negara aja. Bangun infrastrukturnya gila loh itu. Infrastrukturnya itu membangunkan prosesnya memang rumit. Saya masih ingat itu di zaman waktu Menko Polhukamnya masih Pak Joko Suyanto, zaman Pak Presiden SBY dulu. Saya masih ingat itu beberapa kawan-kawan di CSF itu, jadi Indonesian Cyber Security Foundation atau apa itu mereka yang terlibat aktif juga di dalam membantu. Nah, cukup besar dana anggaran negara untuk keluar gitu. Lalu bobol seperti sekarang, ya kalian tahu diri lah mundur. Jadi saya sih kurang sering bersepakat dengan Menteri Kominfo. Oke. Kawan lama ini. Tetapi dalam konteks ini saya pikir bukan Menteri Kominfo yang harusnya mundur. Yang harusnya mundur kepala BSSN. BSSN. Padahal dia badan cyber dan sandi negara, ya. Bobolan macam itu, di mana wajah cyber komunitas cyber kita? Kalau kita ngobrol sama teman-teman kita yang ahli IT itu kan pasti mereka gini. Ini sih sebenarnya nggak bisa aja gitu. Pernah ngobrol gitu sama teman-teman yang ahli IT kan, mereka nganggap ini kegoblokan gitu. Ada bahkan ini Bang, satu diskusi di podcast lah, saya lupa itu katanya untuk membobol data ini itu pemula, beginner, hacker pemula, dan mereka mau uji ini aja, mau uji ilmu aja, mau exercise. Dulu ada hacker Jogja, dia masuk ke situs KPU dan dia rubah logo-logo partai itu. PDIP jadi manggis, ini jadi sendal. Iya, dia hanya merubah logo-logonya. Dia hanya mau buktiin bos situs KPU lemah. Iya. Gitu. Nah kemarin kan kita dengar si pembobolnya itu minta tebusan. Iya benar. Nah, ketika misalnya ada pelaut kita disandera oleh Abu Sayyaf, Iya. di gerilyawan Islam Filipina di Moro, ya. orang yang menolak membayar tebusan adalah Pak Kiflan Zain. Jadi Pak Kiflan bilang, bagaimana wajah kita sebagai negara berdaulat kalau kita membayar tebusan pada teroris? Betul. Nah, keren kan? Betul. Itu harga diri. Kita minta baik-baik atau kita serbu? Iya. Itu benar. Nah ini pun kayak gitu. Kau kembalikan, ku cari kau. Begitu aja. Gampang betul gitu. Masa sih kita nggak bisa menemukan pelaku? Gampang kok. Kalau bisa 207 hampir 280 juta jiwa orang Indonesia ini kan nggak semuanya goblok nih gitu. Saya pikir itu pasti bisa ditemuin kok gitu. Antara lain. Kecuali ini memang akrobat politik di akhir rezim. Oke.
Kecuali Iya. ini adalah akrobat Ini pendapat ya? politik orang-orang tertentu di akhir rezim. Ini pendapat atau semacam Selalu kemungkinan politik adalah art of possible. Jadi segala kemungkinan sangat mungkin Iya. terjadi. Gitu. Seperti misalnya ada orang yang bilang, kayaknya Pak Jokowi nggak sampai selesai. Mungkin juga. wow, Kayaknya Pak Prabowo nggak sampai dilantik. Mungkin juga. Gitu. Kayaknya Pak Prabowo akan mengakomodir PDIP. Mungkin juga. Semua kemungkinan harus kita petakan sebagai sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Apalagi politik di Indonesia ini kan ngalur ngidul nggak karuan, kadang-kadang sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Nah, Pak Prabowo punya banyak cerita bagaimana dia membebaskan Sandra segala macam ketika dia masih muda dan dia diuji oleh banyak peristiwa. Nah, mungkin masukan kita kepada Pak Prabowo adalah besok-besok kalau ada yang kayak gini-gini jangan nunggu orang yang mundur, jangan biarkan dia dituntut oleh publik mundur. betul. Pak Prabowo harus gunakan cara yang sama ketika dia memimpin pasukan, copot. Ketegasan. Menterinya nggak benar, copot. Ketika bagaimana dia mencopot pasukan yang dia nggak perform. Siap. Itu lebih keren daripada mundur. Ini orang Indonesia ini bebal kok. Udah jelas salah aja nggak mau mundur, nggak mampu aja. Saya bilang nggak malu kita lihat di media asing bahwa Menkominfo disebut sebagai menteri giveaway. Jadi di media asing loh bahwa Menkominfo itu jadi menteri karena giveaway. Karena dia relawan dapat giveaway. Balas jasa. Gila, ini di mana muka kita? Memang nggak punya portofolio di situ. Ya. Wamennya pun nggak punya gitu. Jadi orang yang bayangkan aja deh kalau menteri kesehatannya itu bangkir. Hari ini menteri kesehatan kita bangkir. Dia mengelola sistem kesehatan kita dengan cara mengelola bank. Kacau republik ini gitu. Nah, itu yang harus Pak Prabowo betulin. Terakhir Bang, closing statement sedikit dari Abang soal tema ini, tema kita ini. Menanti Indonesia maju, apanya yang maju dari Bang nanti ke depannya? Gini, saya khawatir soal diksi Indonesia maju itu karena Pak Prabowo 2019 bilang Indonesia 2030 bubar. Setuju. Itu statement Itu Pak Prabowo yang ngomong loh. Statement Prabowo. Kalau Pak Prabowo jadi presiden 2 periode, berarti kan 2034. Jangan-jangan bubarnya di era Pak Prabowo. Itu yang harus Pak Prabowo antisipasi. Karena dia sendiri yang ngomong 2030 bubar loh. Ucapan adalah doa. Jangan-jangan kan. Nah, itu yang harus Pak Prabowo atau kita berpikir positif, Pak Prabowo bilang kalau terus-menerus begini Indonesia akan bubar di 2030, makanya di 2024 dia harus jadi presiden dulu agar mencegah bubarnya. Ya. Nah, banyak PR yang harus Pak Prabowo selesaikan, tetapi sebagai manusia yang demokratis kita harus akui bahwa peristiwa politik yang sudah terjadi ya sudah lewat. Ya. Yang harus kita lihat adalah kita bantu adalah pemerintahan Pak Prabowo besok agar tidak mengulangi begitu banyak kesalahan yang dilakukan secara sistemik oleh rejim sebelumnya. Nggak peduli walaupun wakilnya anak rejim sebelumnya gitu. Ya. Ini harus clear. Saya pikir orang Indonesia harus mulai karena memang acak-acakan betul ini sistem politik kita. Ya. Kayak distribusi kekuasaan aktivis sama yang bukan aktivis saja udah nggak ada gitu. Ya. Bayangkan aja kalau tiba-tiba ada uka-uka nggak dikenal bisa jadi aktivis. Ada aktivis medsos itu gimana caranya? Ya. Bagaimana dia aktivis medsos orang tiduran begini? Ya. Kan kita aktivis harus galang massa, harus memberi pendidikan politik, harus bergerak, membuat ikatan irisan-irisan apa yang kita lakukan di kampus, di gerakan, organisasi. Tiba-tiba ada aktivis medsos. Makanya nggak aneh di era Pak Presiden Jokowi inilah banyak hantu-hantu muncul tiba-tiba jadi elit gitu. Ini acak-acakan. Sporadik. Ya, distribusi Ya. kesempatan politiknya acak-acakan. Itu yang Pak Prabowo mungkin bisa Benar. lebih rapi karena saya agak optimis soal itu karena di sekeliling Pak Prabowo banyak aktivis yang beneran aktivis kali ini gitu. Jadi di situ ada Habibur Rahman, di situ ada Riza Patria, ada Muzani, misalnya ada Budiman, atau ada Agus Jabo Priyono dan yang lain-lain. Itu paling enggak menurut saya lebih clear ketimbang orang-orang kayak Abu Janda dan lain-lain. Saya nggak tahu siapa influencer. Nah, ini yang bahaya gitu bahwa ya kemudian bahwa dalam perjalanan
ada dinamika yang lain-lain, saya pikir ya jangan gunakan cara tentara aja dalam menyelesaikannya gitu, karena sudah nggak relevan lagi dengan peradaban zaman ya. Karena saya ngelihat ini sepertinya kayak sebuah spring ya, musim gitu. Jadi ketika kita lihat Israel dikuasai oleh rezim militer, lalu ada Myanmar, saya lihat di Thailand juga walaupun pemenangnya partai sipil tapi kemudian perdana menterinya tetap tentara militer. Terus di Filipina juga rezim militernya ternyata berada di belakang Bongbong Marcos sangat kuat gitu. Jadi saya khawatir ini memang spring. Sebagai aktivis 98 misalnya, kita lihat bahwa ini sebenarnya terpilihnya Pak Prabowo buat reformasi kemunduran sejarah gitu. Tapi karena ini fakta politik yang sudah terjadi, kita harus akui bahwa inilah koreksi kita terhadap peristiwa 26 tahun lalu yang namanya peristiwa 98 itu. Bahwa ternyata kita dulu nggak tuntas menyelesaikan persoalan ini sehingga barang ini muncul lagi gitu. Kan itu aja gitu, yuk kontemplasi aja bahwa 26 tahun ternyata tidak ada kemajuan-kemajuan signifikan sehingga kemudian orang merindukan kemunculan militer dalam praktek ketatanegaraan. Itu harus kita akui. Baik Bang, teman-teman, saran, ide, kritik sangat kita butuhkan dalam percakapan kita dengan Abangda Irwan Soehanto, seorang pemerhati sosial yang kita undang hari ini. Bang, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu. Sama-sama, sehat-sehat selalu. Kalau bengkel Seranada undang lagi. Dipanggil kapanpun datang. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.